Puji Tuhan ya, hari ini kita ketemu lagi. Ini minggu pertama di tahun 2022. Ya, saya melihat semuanya segar ini ya. Pasti sudah mandi pagi kan? Ya, puji Tuhan ya. Baik saudara, pagi ini ya kita akan memulai minggu atau hari-hari di tahun yang baru. Jadi saya ingin berbicara kepada saudara tentang harapan. Saya ingin bicara kepada saudara tentang hal percaya kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menghadapi hari-hari di depan kita, bagaimana kita bisa menghadapi situasi, kondisi yang kita sendiri tidak tahu seperti apa. Betul, saudara-saudara? Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara-saudara, firman Tuhan menulis. Ya, kalau kita membuat sebuah kolase atau kumpulan cuplikan, nah itu nanti akan saya sampaikan kepada saudara, sebuah kolase, sebuah cuplikan yang saya kumpulkan tentang bagaimana Alkitab berbicara tentang harapan, bagaimana Alkitab berbicara tentang motivasi atau dorongan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Amin, saudara. Baik. Sekali lagi saya ingin berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang bakal kami hadapi di depan. Tetapi kami tahu Allah bersama dengan kami. Ini adalah minggu pertama di mana kami merayakan tahun ini. Tahun yang baru. Tahun yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap manusia. Terutama bagi setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan. Kami ingin memulai tahun ini dengan satu fondasi yang kuat, di mana kami dapat bersandar dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Kami tidak tahu apa masa yang akan terjadi di depan, tetapi sekali lagi kami dapat bersandar kepada Allah kami yang memiliki langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi juga setiap jemaat yang mendengarkan dan kami semua, sehingga kami beroleh manfaat dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, semua yang bukan dari Tuhan kami usir dalam nama Tuhan Yesus, dan sebagai gantinya semua yang dari Tuhan terjadi atas hidup kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Demikian juga dengan anak-anak kami yang mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Ya, baik saudara-saudara. Sekali lagi, yang berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan apapun di dunia ini, saudara. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki. Ya. Beberapa minggu lalu letusan Gunung Semeru membuktikan kembali bahwa apa yang kita miliki itu sifatnya fana. Ya, amin. Saya masih ingat 2004 ketika tsunami melanda Aceh dan Asia Tengah. Saudara-saudara, hanya dalam 11 menit semua yang ada hancur. Orang-orang 2005 Pangandaran, kalau saya tidak salah 1 tahun 2 tahun berikutnya Nias diguncang tsunami dan terus. Ya, ini memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak dapat bersandar kepada apapun kecuali Tuhan. Ya. Kita tidak dapat percaya kepada apapun kecuali Tuhan. Apalagi masa-masa atau waktu-waktu di depan kita, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, saudara. 1 jam di depan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ya. Bukan berarti dunia ini tidak bisa kita hadapi. Firman Tuhan berkata, kita bisa menghadapi dan menghidupi dunia ini dengan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Nah, inilah yang bakal kita sasar pagi ini. Bagaimana kita bisa melihat Alkitab meneguhkan perkara-perkara seperti ini, yaitu bagaimana kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, saudara. Nah, tujuan dari khotbah ini adalah untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab berespon terhadap situasi kehidupan. Ya, jadi nanti dari khotbah ini, setelah saya selesai berkhotbah, kita bisa melihat apa sih respons dari tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab ketika mereka menghadapi situasi kehidupan. Respons mereka apa? Yang kedua, saudara-saudara, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan dapat kita jadikan menjadi sandaran dan sumber pertolongan dalam setiap masa kehidupan kita, saudara-saudara. Kita akhirnya tahu bahwa Tuhanlah yang dapat kita jadikan sandaran bagi kita, bahwa Tuhanlah yang dapat kita jadikan pedoman, bahwa kepada Tuhanlah satu-satunya kita dapat berkata, tolong saya Tuhan. Dan yang ketiga, kita dapat mengimani bahwa hanya dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan, kita mampu menjalani hidup dengan benar. Ingat ya, kata kuncinya, menjalani hidup dengan benar. Semua manusia bisa menjalani hidup. Pertanyaannya adalah apakah kita menjalani hidup dengan cara yang benar atau tidak. Jadi dengan bersandar kepada Tuhan, dengan percaya dan berharap kepada Tuhan, kita mampu menjalani kehidupan kita dengan cara yang benar. Amin. Ya, itu dia saudara-saudara. Nah, kita akan mencoba melihat, mencuplik, mengkolase, menggabungkan bagaimana Alkitab berbicara tentang hal berharap kepada Tuhan. Dan dari cuplikan-cuplikan ini, saya harap iman kita dibangkitkan oleh Tuhan untuk kita menjalani 2022 dengan senyuman di wajah, dengan optimisme, dengan harapan, dengan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Ya, yang pertama kita kutip adalah Mazmur 118. Saudara boleh buka Alkitab saudara atau langsung baca di monitor. Isinya sama, saudara ya. Mazmur 118 ayat 9 dan ayat 8 dan ayat 9. Di sana firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah, Mazmur ini sedang membandingkan pada waktu itu. Pada waktu Mazmur ini ditulis, saudara-saudara, bangsawan, para raja biasanya adalah orang yang begitu dihormati dan ternama, dan biasanya raja yang sekaligus pada waktu itu bisa menjadi hakim. Ya, kalau saudara ingat kisah tentang Salomo, pertama kali menjadi raja, ada 2 kasus ibu-ibu memperebutkan satu anak, betul? Dibawa kepada Salomo. Salomo memberikan penghakiman. Jadi pada waktu itu posisi raja adalah posisi puncak, di mana rakyatnya bisa berharap keadilan, di mana rakyatnya bisa berharap kebenaran dinyatakan. Raja penguasa politik sekaligus adalah hakim bagi rakyatnya, saudara-saudara. Jadi posisi bangsawan, posisi seorang raja waktu itu adalah posisi yang sangat-sangat penting di dalam tatanan hidup masyarakat pada waktu itu. Dan terhadap itu pemazmur bilang, walaupun kondisi atau posisi raja bangsawan yang begitu luar biasa, tetap saja bangsawan itu manusia. Tetap saja bangsawan atau para raja kadang berlaku tidak adil. Jadi kita tidak bisa berharap kepada mereka untuk memberikan keadilan secara benar. Oleh karena itu Mazmur berkata, karena itu lebih baik berlindung pada Tuhan daripada kepada para bangsawan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada mereka yang adalah manusia, saudara.
Ini mengajarkan kita tentang banyak hal. Ya. Di dunia ini, saudara-saudara, ya, manusia biasanya bangga dengan beberapa hal. Misalnya harta, apalagi tahta atau jabatan. Ya, makanya kemarin ibu-ibu ngamuk di Medan, ngamuk-ngamuk, lalu dia berbohong. Saya istri Kejati ya. Tahu Kejati kan? Kejaksaan. Supaya apa? Motivasinya apa? Supaya lawannya menjadi ciut. Belum lagi beberapa minggu yang lalu ada pertikaian di bandar. Suami saya bintang 3 ya. Dia nggak tahu kalau ada yang lebih hebat dari bintang 3, yaitu bintang mampu meredakan nyeri dan sakit kepala. Ternyata selidik demi selidik nggak benar bintang 3. Kenapa mereka memakai jabatan itu? Supaya lawan mereka ciut, betul nggak? Itu pertanda bahwa jabatan, harta, kedudukan masih mengambil posisi yang sangat penting terkait dengan rasa nyaman, betul? Orang percaya tidak boleh begitu, saudara-saudara. Orang percaya harus merasa nyaman hanya ketika dia bersama dengan Allah. Itu sebabnya dikatakan hanya dekat Allah saja aku. Kenapa? Daripadanya lah keselamatanku. Ayat itu menjelaskan alasannya, saudara. Ya. Jabatan, posisi, harta penting gak bagi kita? Penting. Tetapi semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Jadi firman Tuhan berkata, hei orang-orang percaya, dalam menghadapi tahun 2022, lebih baik berlindung pada Tuhan. Amin, saudara. Lebih baik kita berlindung pada Tuhan, saudara, daripada mengandalkan hal-hal yang di luar Tuhan. Ini kata pemazmur. Kita lanjut kepada Amsal. Ya, Amsal pasal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap, seluruh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan sebagai lawan dari percaya kepada Tuhan adalah jangan bersandar pada pengertianmu, karena pengertianmu terbatas, pengertianmu penuh kelemahan, pengertianmu tidak sempurna. Kira-kira kalau kita paraphrase atau bahasakan sendiri kayak gitu, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini ditulis oleh penulis kitab Amsal yang diduga adalah Raja Salomo, seorang raja yang begitu berhikmat. Bahkan firman Allah berkata, di dunia ini tidak ada raja yang sebelum dan sesudahnya dapat mengimbangi hikmat yang akan dimiliki oleh Salomo, saudara-saudara. Dan seorang raja yang penuh dengan hikmat berkata, saya sendiri tidak bisa mengandalkan hikmat saya. Kira-kira Salomo sedang ngomong gitu. Hei bangsa Israel, saya adalah raja atau manusia paling berhikmat di bumi. Tapi perhatikan, saya sebagai orang yang paling berhikmat tidak dapat mengandalkan hikmat saya sendiri. Sebagai ganti saya mengandalkan hikmat, saya harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara, Alkitab sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa hal percaya kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Ya. Percaya kepada Tuhan. Berikutnya saudara-saudara, kita lihat di dalam kitab Yeremia. Saudara pasti sudah hafal ini ya. Coba semuanya merem. Terus ucapin Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yang bisa dapat permen. Harusnya hafal ya kan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, saudara-saudara ya.
Diberkatilah Barak yang mengandalkan Batak. Makanya orang Batak itu orang yang mengandalkan Tuhan, saudara ya. Dalam bahasa Ibrani mengandalkan itu Batak. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Saudara tahu kata mengandalkan ini merujuk kemana? Kata mengandalkan, saudara-saudara, di dalam kitab Yeremia ini, kita harus melihat konteks di mana tulisan ini muncul. Ya, Yeremia melayani sebagai seorang nabi yang terus-menerus memperingatkan bangsa Israel. Ya, di dalam setiap ketidaktaatan mereka, di dalam setiap pemberontakan mereka, karena mereka mungkin merasa mampu pada waktu itu. Ya, di dalam setiap kedegilan bangsa Israel. Lalu Yeremia di ayat 5 dan 6 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lalu sebagai ganti mengandalkan manusia di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kata mengandalkan ini, saudara-saudara, itu kalau kita bawa ke dalam dunia kita sekarang, itu seperti seorang anak kecil yang berkelahi, ya, berkelahi usia 7 sama 10 tahun, saudara, ya. Tidak imbang. Lalu yang 7 tahun kalah. Lalu yang 7 tahun bilang, awas ya, saya panggil bapakku. Ya, pernah saudara berkelahi terus manggil bapak? Saya waktu kecil dulu gitu, saudara, ya. Berkelahi, ya. Lalu yang kalah sambil nangis, ya kan, biasanya bajunya robek, nangis, tak panggil bapakku. Wah, itu kalimat itu pasti ada. Kenapa dia memanggil bapaknya? Saya tanya. Ada yang bisa jawab? Karena dia mengandalkan bapaknya. Oke, ya. Betul juga sih, tapi masih abstrak ya. Kira-kira kenapa dia panggil bapaknya? Hah? Karena dia tak berdaya. Bisa juga sih, tapi belum begitu. Ibaratnya panah itu belum di tengah. Ibaratnya apa ini? Belum di tengah dia. Kenapa dia panggil bapaknya? Dia percaya bapaknya membela dia. Bisa juga sih, tapi kok belum pas gitu loh. Kok harapan bapaknya yang akan mengharapkan bapaknya bisa membalas. Betul sih Pak, tapi pikir lagi gitu loh. Satu-satunya alasan yang paling tepat karena dia percaya bapaknya lebih kuat dari si Anu. Siapa si lawannya? Si Fulan. Kalau pas bapaknya lagi sakit demam di rumah, ya mungkin gak akan bilang tak panggil bapakku ya. Dia tahu bahwa bapaknya lebih kuat, itu namanya mengandalkan. Betul? Semua jawaban tadi betul sih, cuma dikit lagi. Dia tahu bapaknya lebih kuat dari si Fulan, dari yang ngantemin dia. Makanya dia tak panggil bapakku ya. Ya kan? Nah, mengandalkan ini seperti ini. Sehingga ketika orang mengandalkan manusia, itu sama dengan kita berkata manusia ini lebih kuat dari Tuhan. Makanya di ayat 5 Yeremia bilang kepada bangsa Israel, kaum degil, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu sama dengan bilang, terkutuklah orang yang mengira bahwa manusia lebih kuat dari Tuhan. Makanya sebagai ganti mengandalkan manusia, Yeremia di ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengakui bahwa Tuhan lebih kuat dari apapun. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau kita percaya Tuhan lebih kuat dari apapun, apa yang harus kita khawatirkan di masa depan? Kita tetap bekerja sebagaimana mestinya, betul? Kita tetap berdoa sebagaimana mestinya. Kita tetap melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Tetapi di atas semuanya itu, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan lebih kuat dari segala hal yang kita miliki. Haleluya.
Dengan demikian kita diberkati oleh Tuhan. Tadi kan berkat-berkat di sini tidak sekedar merujuk kepada hal-hal materi yang diberikan, bukan. Berkat di sini merujuk kepada bagaimana kita bisa survive, bertahan di dalam setiap kehidupan kita, saudara, dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan. Ya. Amin. Coba colek kiri kanan. Bro, Tuhan itu lebih kuat dari semuanya, bukan orang bilang. Ya. Tuhan itu lebih kuat. Jangan pernah menganggap orang lebih kuat. Amin. Makanya kalau saudara naik motor, lalu naik motor ditangkap polisi karena salah, ya salah nih, gak bawa SIM, gak bawa helm atau apa, ditangkap, ditilang. Jangan bilang, saya kenal Kapolres loh. Ya, itu bukan sikap yang benar, saudara. Berarti kita menghalalkan pelanggaran karena kita kenal siapa? Kapolres saja, nggak sombong Kapolda dulu, kejauhan di Mataram. Betul? Bukankah orang percaya sering berperilaku seperti ini? Kapolres konco. Seharusnya kita malu kalau kita kenal Kapolres dan kita ditilang, kita malu. Betul? Saya pernah satu kali ditilang seumur hidup saya di Sumbawa. Itu pun gara-gara kesalahan yang tidak saya sengaja. Waktu itu, saudara, STNK motor biasanya saya taruh di dompet saya karena saya takut hilang. Itu satu-satunya motor yang saya pakai. Lalu ipar saya waktu itu ikut ke Sumbawa dan dia bawa motor, saya kasih STNK. Jangan lupa STNK. Satu kali kami pelayanan ke LP, STNK masih ada di dompet ipar saya lupa minta. Pulang dari LP, razia di yang sekarang suka jualan ini loh, jok-jok motor itu, depan Sumber Mas punya gudang itu. Prit, santai saya kan, ngapain gua takut ya, lengkap ya kan. Waduh, baru ingat saya tuh STNK di dompet ipar saya, saudara. Pas ada orang Batak saya kenal, polisi. Kami kan ada persekutuan Batak di sini kan, Polantas tuh ada beberapa orang Batak, gitu kan? Pak Pendeta, maju terus. Dia tahu saya udah nggak punya STNK. Oh enggak Pak, tilang dong, nggak boleh gitu. Saya nggak punya STNK, tilang aja nggak apa-apa. Ditilang. Saya nggak bilang, ini baru konco. Itu bukan kawan kalau dia menyesatkan Anda. Amin. Kalau kita salah ya salah. Kita harus berani menanggung kesalahan. Amin. Jadi kalau saudara ditilang karena memang saudara salah, jangan tenang, saya kenal Kapolres. Kapolres atau Kapolres? Kapolres. Saya kenal Kapolres. Jangan. Harusnya kita malu kita ditilang karena kita tidak taat. Amin. Bukankah satu ciri dari orang percaya adalah ketaatan? Haleluya. Yang gini aminnya susah. Ya. Jangan mengandalkan hal lain kecuali Tuhan. Nah itu Yeremia tekankan sama bangsa Israel waktu itu. Bangsa Israel, kamu bangsa pilihan Tuhan. Oke, fine, kata Yeremia. Tapi kalau kamu begini, walaupun kamu bangsa pilihan Tuhan, kamu nggak akan berhasil, kamu nggak akan ini, bahkan kamu terkutuk. Supaya kamu jangan terkutuk Israel, andalkan Tuhan. Artinya akui bahwa Tuhanlah yang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Sama seperti si anak kecil tadi, dia tahu bapaknya lebih kuat dari si fulan. Makanya waktu dia kalah, dia panggil bapakku ya. Nah, ya kan? Mari kita andalkan Tuhan. Amin. Tahun 2002 ini perlu ini. Ya. Berikutnya kita lihat 2 Tawarik pasal 20 ayat 20.
Ini kisah tentang bagaimana Yosafat, raja Israel Selatan atau Yehuda, kerajaan yang kecil, hanya terdiri dari 2 suku, karena 10 suku sudah memisahkan diri menjadi Israel Utara. Yosafat menjadi raja waktu itu. Dia mendengar bangsa Filistin maju, saudara-saudara, ya, untuk menyerbu kerajaannya. Ini ibaratnya, saudara-saudara, ya, saya bandingkan apa ya? Amerika bersekutu dengan Rusia dan Cina menyerbu Timor Leste. Saudara tahu Timor Leste kan? Negara yang beberapa tahun yang lalu terpisah dari Indonesia, tetapi sekarang negara itu masih tetap kecil, tidak punya kekuatan yang signifikan di dunia internasional, baik dari segi militer, ekonomi dan sebagainya, masih sangat kecil. Lalu Cina, Rusia dan Amerika, ini 3 negara perwakilan adikuasa dan adidaya. Ya, adikuasa kenapa? Amerika itu negara adikuasa, perlengkapan militer, dan Rusia adikuasa. Cina itu adidaya. Kenapa? Karena menguasai ekonomi, saudara. Ini 3 negara besar. Ini ibarat ya, ibarat. Lalu 3 negara besar ini bersekutu ngantem Papua, Timor Leste. Kira-kira Timor Leste menang apa enggak? Hah? Menang. 2 negara adikuasa, 1 negara adidaya ngantem Timor Leste. Yang besarnya cuma segini. Menang nggak Timor Leste? Hancur. Nggak usah dihitung-hitung kayak leg kedua tadi malam. Nggak usah. Udahlah. Semua orang tahu pasti Timor Leste hancur sudah. Ibarat seperti itu. Yosafat ini seperti Timor Leste yang menghadapi Filistin dan beberapa bangsa yang membantu Filistin, yang hari itu adalah negara adikuasa dan adidaya. Yosafat gemetaran. Saudara nanti bisa baca itu kisahnya lengkap. Yosafat gemetaran. Tetapi apa yang dilakukan Yosafat? Dia berseru kepada Israel. Kira-kira begini, kita nggak punya apa-apa, kita bakal mati, tetapi kita punya Allah yang hidup. Mari kita puasa 3 hari 3 malam. Kita berseru kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Lalu ayat 20 dikatakan keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Maksudnya pasukan Yosafat. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Apa dikatakan saudara? Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ini kalimat, betul-betul kalimat iman, saudara. Kalau ditanya di atas kertas, kenapa kamu bisa percaya Yosafat yakin lu menang? Yosafat pasti jawab, saya tidak punya apa-apa untuk menang. Secara militer, saya tidak punya apa-apa untuk menang. Secara ekonomi, saya tidak punya apa-apa untuk menang. Kaki negara ditiup saja, hilang. Tapi kami punya Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang dulu diberitakan oleh para nabi. Makanya dikatakan percaya kepada nabi-nabinya. Kami percaya kepada Tuhan yang sudah melakukan perbuatan ajaib. Makanya orang Israel itu punya kebiasaan itu ziarah. Ziarah itu bukan kita ke makam ya. Kalau di sini kan ziarah kita ke makam kan. Kalau orang Israel itu ziarah itu maksudnya mengingat kembali ke belakang tentang karya-karya Allah di masa lalu. Salah satu peristiwa yang sampai hari ini tidak bisa dilupakan oleh bangsa Israel sebagai sebuah bangsa adalah ketika Musa dan pasukan Israel menyeberangi Laut Kosum, Laut Taberau. Betul? Siapa yang bisa melakukan itu? Dan sampai hari ini mereka tetap mengingat itu. Kisah kedua yang mereka ingat adalah bagaimana Allah membunuh semua anak sulung Mesir lalu menyelamatkan Israel. Itu
peristiwa-peristiwa ajaib yang sampai hari ini diperingati sebagai hari Passover atau hari Paskah. Saudara-saudara. Ya. Dan itu merupakan peristiwa yang selalu diingat dan disebutlah itu berziarah. Ingatan mereka tuh melanglang buana ke masa lalu tentang bagaimana kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Dan itu yang terjadi pada Yosafat. Pada waktu dia terhimpit dan tidak punya kekuatan apapun dalam hidupnya, dia pikirannya melanglang buana ke masa lalu dan mengingat semua perbuatan Tuhan. Lalu dia berkata, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada apa yang pernah diceritakan oleh para nabi. Apa yang mau dipercayakan? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan yang menunjuk dengan tangan kanannya yang teracung, kata kitab Keluaran. Tuhan yang hanya berkata, Musa, ulurkan tongkatmu. Lalu semalam-malaman angin menghembus laut itu, dan laut itu terbelah dua. Ada ahli Alkitab yang skeptis berkata, pada waktu itu ya bisa saja bangsa Israel menyeberangi laut Tabor, karena dalamnya laut cuma selutut katanya. Itu ada ahli teologi yang skeptis ya, skeptis penuh keraguan. Tapi justru pernyataan itu membuktikan lagi kuasa Allah. Karena di dalam kisah itu dikatakan, ketika Israel lolos, maka Firaun dan tentaranya juga masuk ke laut, betul ya? Nah kalau betul airnya cuma selutut, kan luar biasa. Air selutut bisa menenggelamkan Firaun dan tentaranya. Betul? Ya, tapi itu tidak benar. Itu betul-betul laut yang dibelah. Artinya apa, saudara? Yosafat memandang jauh ke belakang tentang bagaimana karya Tuhan menolongnya dengan cara yang luar biasa, menolong bangsanya, nenek moyangnya. Dan hari ini, ketika dia menghadapi kesulitan yang besar di hadapannya, dia berkata, dulu nenek moyangku sudah mengalami pertolongan Tuhan. Maka hari ini, hai Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca kisah ini, kemenangan terjadi di pihak Yosafat. Nanti sudah bisa baca. Sesulit apapun hidup kita di tahun 2022, coba berziarah ke masa lalu, di mana Tuhan menolong kita, di mana Tuhan menyatakan mukjizat-mukjizat yang perkasa, di mana Tuhan mengulurkan tangannya, dan kita dapat berkata, percayalah kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2022 nanti, saudara dan saya bisa dengan tetap teguh dan tersenyum berkata, percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Selanjutnya Mazmur pasal 115 ayat 9, 10 dan 11 dikatakan, hai Israel, sebuah bangsa ya, Israel ya, percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Setelah Israel sebagai sebuah bangsa, diambil satu kaum percontohan. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Setelah satu kaum, Tuhan bicara kepada semua orang yang percaya. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Pemazmur kembali meneguhkan, memberikan sebuah afirmasi, meneguhkan bahwa hal percaya kepada Tuhan adalah karakter yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, saudara. Amin. Saya kalau berdoa, saya sering sekali ngomong, Tuhan, aku mengakui bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala otoritas. Itu hampir selalu saya ucapkan. Itu pengakuan iman saya. Selain pengakuan iman rasuli, itu pengakuan iman saya, ya. Aku percaya bahwa Engkau adalah Allah, segala Allah, Tuhan di atas segala otoritas. Ingat, kenapa saya pakai kata otoritas? Ya, karena iblis dan segala kedagingan itu bicara otoritas, betul? Kenapa kita
nonton film porno. Kenapa? Karena pikiran kita lebih berotoritas daripada roh kita, betul nggak? Betul nggak? Pikiran kita bilang nggak apa-apa, sekali-sekali toh udah dewasa. Betul? Roh kita bilang jangan, itu dosmin, itu dosa. Salah. Ini kadang-kadang salah ya. Itu dosa. Pikiran kita bilang nggak apa-apa, toh kamu kan sudah dewasa. Jangan, kata roh kita kan. Tapi dalam pertempuran itu rupanya pikiran kita lebih berotoritas. Akhirnya roh kita tak kalah. Padahal firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih berotoritas. Kata yang dipakai di sana memang jauh lebih besar. Besar di sana itu tidak menunjuk kepada measure atau ukuran, itu menunjuk kepada otoritas. Betul? Otoritas. Baru-baru ini di Nagrek yang ada 2 sejoli ditabrak mati oleh 3 TNI. Hah? Nagrek, oke. Itu Nagrek ya. Menurut kesaksian 2 TNI itu sebenarnya sudah bilang, Pak, kita bawa aja ke rumah sakit, bertanggung jawab. Nah, ada satu kepalanya yang lebih tinggi otoritasnya dari 2 orang itu, lebih tinggi makanya, bilang tidak. Sehingga 2 orang ini, TNI yang 2 ini tunduk kepada yang satu ini. Kenapa tunduk? Bicara tentang otoritas. Saudara-saudara, kenapa saya membenci orang? Kenapa? Ini bicara otoritas. Ya kan? Kedagingan saya lebih berotoritas ketimbang roh saya. Membenci itu kedagingan. Kedagingan. Coba baca nanti kitab Kolose dan Galatia. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Baru disebutkan ini. Kata Kolose. Galatia bilang inilah hal-hal yang kedagingan ini. Lalu Galatia bilang sebagai ganti itu hasilkanlah dalam dirimu buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, bla 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 bla. Disebutkan. Kenapa saya waktu marah saya tonjol gigi orang sampai giginya hampir putus? Kenapa? Karena emosi saya lebih berotoritas daripada roh saya, betul? Jadi penting untuk kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berotoritas atas segala sesuatu. Dan ini tidak semudah yang saya omongkan. Gak semudah, betul lah. Saudara kalau di jalan raya naik motor udah bagus-bagus di pinggir ya, di kiri sambil nyanyi glory glory haleluya, didangdutkan lagi kan, glory glory haleluya, disenggol sama motor lagi. Yang keluar pertama kali dari mulut kita apa? Haleluya, begitu? Wih, Pak Kade ini serius dia, karena Pak Kade biasa perjalanan jauh kan? Mungkin sering Pak disenggol itu Pak. Enggak ya Pak ya? Apa? Yang tadinya dangdut glory glory haleluya, begitu dipepet, apalagi kena air combe, air tergenang. Ya kan kalau banjir di Jalan Baru, kita udah pelan nih. Ini kita kasih di mobil di sana, supaya pelan dia. Gini. Oh dia enggak, mentang-mentang bawa mobil, mes. Kira-kira apa yang keluar sebagai ganti glory glory haleluya itu apa? Hah? Apa? Marah sama orang seperti itu boleh nggak? Boleh. Saya kalau dapat, misalnya saya kena kecoprat, lalu dapat orangnya berhenti, pasti saya marah. Bapak, kalau mendarat itu, tolong dong yang benar dipakai. Tapi sama di situ aja, dipakai. Boleh nggak kita marah? Boleh. Ada yang tidak boleh. Apa? Memaki. Mengeluarkan daftar kebun binatang.
Kecuali saudara, dasar belalang, nggak apa-apa. Atau nyamuk, tapi jangan pakai nyamuk Aedes aegypti ya. Nyamuk Aedes aegypti itu lebih parah. Tapi kalau yang udah umum itu, sapi kaki pendek. Boleh nggak kita marah? Boleh. Tapi jangan marah dengan cara yang salah. Apa marah yang salah itu? Maki. Betul? Mengutuk. Betul? Merendahkan. Betul? Ya kan? Itu marah yang salah. Bukan berarti orang Kristen nggak boleh marah. Boleh dong. Ya, saya udah pernah bikin video marah dari kitab Efesus. Ya, marah. Boleh nggak kita marah? Boleh. Ya. Tapi saudara, itu dia. Kalau kita marahnya dengan cara yang salah, kita maki, itu berarti otoritas emosi kita lebih berkuasa ketimbang otoritas roh kita. Amin. Ini perlu. Makanya kalau saudara berdoa, coba setiap kali berdoa katakan dia, Tuhan, aku mengakui bahwa Engkaulah yang berotoritas atas segala sesuatu. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala otoritas. Kenapa saya sandingkan Tuhan dengan otoritas? Karena kata Kyrios atau Kurios dalam bahasa Yunani itu bicara otoritas. Kata Kurios juga dipakai untuk menerjemahkan kata Tuhan. Itu bicara tentang otoritas. Dan saya ingin pastikan di dalam diri saya, walaupun sekali lagi tidak semudah yang saya ucapkan ya, saya ingin pastikan bahwa Tuhan yang lebih berotoritas. Amin. Puji Tuhan. Masih mau dengar? Masih ada dua? Masih ya. Haleluya. Yesaya 26 ayat 4 dikatakan apa saudara? Percayalah kepada Tuhan. Kapan? Selama-lamanya. Ada kata tambahan waktu di sini. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kenapa saya percaya kepada Tuhan selama-lamanya? Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Sekali lagi dikasih kata tambahan waktu. Yang kekal itu sama dengan apa? Selama-lamanya. Abadi. Ya, walaupun Peter Pan pernah bilang tak ada yang abadi. Ya. Percaya kepada Tuhan. Jangan cuma di gereja kita percaya. Kira-kira gitu loh kalau zaman sekarang. Jangan waktu hatimu bahagia, dapat kado tahun baru, motornya Raskin. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang ajaib. Oh, penuh dengan kasih dan karunia. Haleluya. Jangan hanya waktu begitu. Boleh nggak kita bersyukur waktu dapat berkat? Boleh dong. Tapi jangan pas dapat berkat aja percaya. Waktu menghadapi masalah, ya. Makanya itu ada satu lagu yang pernah kaum bapak nyanyikan dulu ya, 2012. Lagu vokabulary. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kemalankah penderitaan tak satu pun, tak satu pun. Lagu itu berkata, gak ada satupun yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Itu kira-kira itu lagu. Walaupun penderitaan, kemalangan, kemiskinan, ketelanjangan dan sebagainya, tidak ada satupun yang dapat memisahkan saya dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah gunung batu kita yang kekal. Saudara, kalau Alkitab bicara gunung batu, itu tidak sama dengan kita bicara gunung batu sekarang. Saya kasih contoh. Sekitar tahun berapa itu? 2010, yang ketika gunung batu yang bernama Bukit Labaong penuh dengan emas, kita apain? Digali kan? Kalau Alkitab bicara tentang gunung batu, itu bicara tentang perlindungan. Kenapa tentang perlindungan? Zaman dulu, gunung batu adalah tempat paling aman untuk bersembunyi ketika diserang oleh musuh. Pada waktu Yosua
dan beberapa pengintai mau diserang oleh tentara Yeriko. Ya, mereka bersembunyi di mana? 3 hari 3 malam. Di Gunung Batu, betul? Di Gunung Batu, nggak ketemu sama tentara. Nggak ketemu, nggak berani mereka ke sana. Kenapa nggak berani? Karena di Gunung Batu itu juga terdapat banyak ular-ular berbisa yang sewaktu-waktu bisa menggigit orang lain kalau nggak ngerti. Tapi kalau kita berlindung di Gunung Batu, kita bersihkan dan sebagainya, kita bisa bertahan di sana pada waktu itu loh ya. Yang menjaga kita itu banyak, binatang berbisa dan sebagainya. Kita digigit nggak? Tergantung kita kasih apa enggak. Ya, kalau datang usir, ya kan? Artinya apa? Gunung Batu itu simbol dari pertahanan. Gunung Batu itu simbol dari perlindungan. Makanya ketika Allah ingin menyatakan perlindungannya atas umatnya, Allah disebut sebagai gunung batu. Sebab dialah gunung batu yang kekal. Artinya perlindungannya kekal loh, selama-lamanya loh. Karena perlindungan Tuhan itu selama-lamanya, maka percayalah kepada Tuhan selama-lamanya juga. Haleluya. Ya. Amin. Terakhir, ya. Yohanes 14 ayat 1. Ini kali ini dihubungkan dengan sorga, saudara-saudara. Percayalah, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada. Ayat selanjutnya kalau saudara baca, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada. Tetapi aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus di dalam Yohanes 14 mengatakan bahwa hal percaya itu sampai menyasar kepada kekekalan. Artinya apa? Kalau kita setia kepada Tuhan, percayalah, kita akan tiba di surga. Amin, saudara. Amin. Kalau udah begini, masih ada yang takut menghadapi 2022? Tidak. Wis itu. Ya. Siapa tadi tuh? Pak Yakub ya yang ngomongin? Pak Yakub ya? Hah? Pak Martin ya? Siap. Pak Yakub dulu di sana loh. Kalau begini, masih ada yang kita takuti? Secara rohani loh ya. Ini bukan bicara tentang kita patentengan siapa yang saya takuti. Enggak ada. Jika Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Enggak ada, bukan gitu ya. Salah itu. Yang saya maksud adalah secara rohani kita tidak perlu takut akan apa. Amin. Intinya kita mulai tahun ini dengan memandang Tuhan sebagai Allah